Apakah Tuhan Yesus melalui Roh Kudus-Nya mempedulikan saya? Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan hari ini kita mendengar lagi kabar firman Allah tentang berita yang baik. Ada suara pengharapan di dalam acara hari ini. Kita akan membaca firman Allah di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 27 dan 34. Dikatakan demikian, siapakah di antara kamu, saudara dan saya, yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ayat yang ke-34 dikatakan demikian, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, dan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Renungan suara pengharapan pada siang hari ini saya beri tema, kesusahan sehari cukuplah sehari. Kalau kita baca dalam konteks perikop ayat yang baru kita baca, berbicara tentang kekhawatiran hidup. Setiap kita manusia yang hidup dalam dunia ini tidak pernah terluput atau terlepas dari namanya khawatir. Sebagai manusia wajar kalau kita khawatir. Tetapi Alkitab berkata khawatir yang berkelebihan akan membuat hidup kita semakin mengalami banyak ketakutan, sehingga kita mengalami stres dalam hidup ini. Kata firman Tuhan berkata bahwa dikatakan khawatir tentang apa? Baik soal makan, ada tanda tanya yang harus dijawab. Di dalam ayat yang ke-31 disebutkan demikian, bahwa apa yang harus kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Suatu tanda tanya yang harus kita jawab, saudaraku. Dan kesusahan-kesusahan yang terjadi di dalam dunia ini, suka atau tidak suka, saudara dan saya pasti mengalaminya. Mengapa? Karena selama kita masih hidup dalam dunia ini, kita akan berperang dengan melawan namanya hidup, baik suka dan duka. Saudaraku, akhir-akhir ini manusia di tahun-tahun ini atau tahun 2020, kita sudah tidak seringkali kita mendengar tentang pandemi COVID-19. Dan begitu banyak anak-anak Tuhan, khususnya yang mengaku sebagai umat Kristen, dia begitu khawatir akan hidupnya, begitu takut akan hidupnya mengenai pandemi COVID-19. Tanpa sadar, kita sudah kehilangan pengharapan. Pengharapan kita semakin hari semakin lama dikikis, sehingga pengharapan kita seolah-olah dalam tanda petik, Tuhan Yesus lewat Roh Kudus melupakan kita. Karena apa? Kekhawatiran ini bisa mengkikis pengharapan kita kepada Tuhan. Tanpa kita sadar, setiap hari pengharapan kita dikikis, sehingga kita mungkin bertanya, apakah Tuhan Yesus melalui Roh Kudus-Nya mempedulikan saya? Tapi pada suara pengharapan pada siang hari ini, kita dikuatkan oleh firman Tuhan bahwa kesusahan sehari cukuplah sehari. Di dalam ayat yang ke-27 dikatakan, dapatkah manusia di dalam kekhawatirannya menambah hidupnya hanya sehasta saja? Sehasta itu 45 cm. Kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Oleh karena itu penghiburan firman Allah pada siang hari ini kepada kita, bahwa kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bagaimana caranya kesusahan sehari kita bisa melepaskan dalam hidup ini kekhawatiran kita? Serahkan itu kepada Tuhan dalam hidup ini. Karena kalau kita berpikir tentang hal-hal yang belum tentu terjadi, maka kita akan menjadi susah dan stres di dalam hidup ini. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Biasa, saudaraku, yang tidak akan melebihi kekuatanmu. Sehingga Tuhan berkata, kesusahan sehari cukuplah sehari. Tidak akan melebihi kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar. Ada jalan keluar yang Tuhan janjikan, sehingga kamu, saudara dan saya, dapat menanggungnya. Mengapa, saudaraku? Karena Tuhan tahu kemampuan manusia itu ada batasnya. Makanya Tuhan bilang, kesusahan sehari cukuplah sehari. Kita tidak perlu berpikir hari esok yang terjadi, seminggu lagi, 2 minggu lagi. Itu memang sebagai manusia kita akan mengarah ke sana. Tetapi firman Allah berkata, tidak mampu kita akan memikir kesusahan apa yang terjadi sebulan lagi atau 2 bulan lagi. Tuhan memberikan solusi, kesusahan sehari cukuplah sehari. Dalam Ibrani 13 ayat 5b berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Janji Tuhan tidak akan membiarkan. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ada dalam bahasa Indonesia artinya kalau sekali artinya cuma sekali. Kalau sekali artinya kadang-kadang atau tidak sering terjadi. Tetapi kalau sekali-kali, arti dalam bahasa Indonesia berkata sama sekali, sedikit pun tidak. Artinya kalimat firman Allah berkata sekali-kali
tidak akan meninggalkan engkau. Sama sekali Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Sekarang persoalannya, ada dua hal yang harus kita lakukan agar kita terus hidup mengalami damai sejahtera. Ada dua hal yang kita lakukan supaya kekuatan ini tidak mencengkeram saudara dan saya, sehingga kesusahan yang kita alami terus menggerogoti hidup kita. Yang pertama adalah percaya dan berserah total. Dalam Mazmur 37 ayat 5 berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, serahkanlah hidupmu dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Kata menyerahkan, saudaraku, seperti seolah-olah kita menyerahkan sesuatu barang. Kita menaruh barang di meja, maka barang yang kita taruh di meja itu berpindah bebannya ada di meja. Sama dalam hidup kita, Alkitab berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Saya pernah pengalaman, saudaraku, dalam mengalami banyak persoalan, kesusahan. Saudara pikir saya tidak pernah mengalami kesusahan? Saya pernah mengalami kesusahan, di mana anak saya pertama waktu melahirkan, atau anak kedua saya lupa. Saya tidak punya uang untuk bisa mengeluarkan anak saya dari rumah sakit. Saya bilang, Tuhan, saya tidak ada keuangan dalam hal ini. Saya cuma berkata, aku serahkan keuanganku dalam tangan Tuhan. Aku serahkan segala problemku dalam tangan Tuhan. Apa yang terjadi, saudaraku? Istri saya bilang, kamu tidak mikir kita besok mau keluarkan anak dari apa uangnya? Kita besok mau keluarkan apa dana dari mana untuk bisa mengeluarkan anak saya di rumah sakit? Saya bilang bahwa 5 roti di tangan, 2 ikan tangan Tuhan. Tuhan sanggup mengadakan mujizat. Laut Merah, waktu bangsa Israel menuju tanah Kanaan, dihadapkan kepada Laut Merah. Cara Tuhan bertindak di luar kemampuan kita. Cara Tuhan bekerja di luar kemampuan kita. Saya percaya, saya bilang sama istri saya cuma percaya dan berserah total. Apa yang terjadi? Tuhan mengadakan mujizat. Artinya kalau saya berpikir bagaimana besok mengeluarkan anak saya, bagaimana kalau tidak punya uang minggu depan, bagaimana kalau bulan depan, bagaimana harus saya bisa mengeluarkan anak saya, maka otomatis saya akan susah sendiri dan saya mengalami stres dalam hidup ini. Ingat, Tuhan itu berdaulat penuh atas hidup kita. Yang kedua, lakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Lakukan apa yang menjadi bagian kita sebagai manusia. Lukas 8 ayat 42-3 berkata, Cita seorang perempuan pendarahan 12 tahun. Dia berkata, dia berusaha untuk mencari kesembuhan. Dengan tabib, dengan segala keuangan, berusaha. Dan dia juga berusaha untuk bertemu dengan Tuhan. Berusaha, saudaraku. Lakukan bagian saudara. Usahakan. Karena setelah itu, serahkan ke dalam tangan Tuhan. Saya percaya apa yang saudara lakukan dan serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang berjanji sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Kita akan alami. Kita berkata, kesusahan sehari, cukuplah sehari. Jangan berpikir kesusahan yang muluk-muluk minggu depan, bulan depan. Tetapi pikirlah sehari, serahkan ke dalam Tuhan. Maka saya percaya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang memiliki hati dan pikiran kita, akan kita alami. Puji Tuhan. Suara pengharapan tidak saya panjangkan, menjadi berkat dalam hidup kita. Kesusahan sehari, cukuplah sehari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.